Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waqtrum bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga yang saya hormati Bapak Samsul Rijal, Bapak Ustadz Ihsan, dan juga para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan nama, namun juga mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Bapak Asmullah, Bapak Subur, semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi dalam rangka rutinitas kita talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita dari awal sampai akhir. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pembangunan masjid, ya, terutama Bang Mansur CS, ya, Bang Hadi yang tadi sudah keliling untuk meminta memungut dana untuk pembangunan masjid. Ya, alhamdulillah dapat 2 juta lebih. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini pahalanya disampaikan buat almarhum dan almarhumah, ya, yang sudah meninggal dunia, dan juga rezeki Bapak diganti dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih telah mensukseskan acara pengajian bulanan, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah buat kita semuanya dalam rangka memakmurkan masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang menarik pada hari ini Ustadz Ihsan dan juga Bapak Sofyan Hadi, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, diberkahi harta dan juga kerjaannya. Terus selanjutnya pada malam hari ini kita lompat kepada babul haji, karena kita memang sekarang sebentar lagi masuk bulan haji. Sekarang Dzulqa'dah. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah. Ya kan? Kalau Dzulqa'dah artinya itu duduk dengan cepat. Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah itu artinya duduk dengan santai. Ini kalender Islam yang nomor berapa Dzulqa'dah itu? Ingat nggak? 11. Ya 11. Nah, kalau Dzulqa'dah duduk dengan cepat karena orang Arab itu memang senangnya merantau. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaib. Karena kebiasaan orang Quraisy itu berpergian, ya, berniaga ketika musim panas maupun musim dingin. Nabi aja kan pernah diajak sama pamannya tuh ke Syam. Buat apa? Dagang. Jadi memang hobinya begitu, keluar menjajakan dagangannya. Nah, ketika di bulan 11 mereka santai, tidak keluar tuh. Kenapa tidak keluar? Karena dia tahu, orang Arab itu tahu kalau di bulan 11, entar di bulan 12-nya
orang sedunia datang ke Mekah. Mau ngapain? Haji. Makanya dia santai di sono. Nggak usah keluar sekarang mah. Siap-siapnya di rumah. Buka dagangan di rumah aja. Ntar juga orang pada datang. Namanya Dzulqa'dah, duduk santai sambil mempersiapkan dagangan. Mau buka lapak di rumah aja, nggak perlu keluar, di sini aja. Ntar orang datang. Itulah disebut sejarah Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah, ya kan? Nah sekarang kita ngaji tentang bab haji ya. Mudah-mudahan habis ngaji bab haji ada yang pergi haji. Jadi jangan ngaji bab haji pas mau ngaji pas haji kan gitu. Kalau enggak haji ya kagak belajar bab ngaji bab haji kan begitu. Tetap belajar mah apa juga kita pelajarin kan. Ya kan yang jelasin juga yang ngomong belum pernah haji. Ya emang nggak boleh gitu kalau belum haji jelasin bab haji. Lah Ustadz banyak ceramah tentang kematian. Ustadznya pernah mati? Ya belum. Ya kan? Kalau Ustadznya udah mati berarti memedi itu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan keberkahan kita ngaji bab haji kita jadi haji kan gitu. Wah udah tahu nih teorinya udah ada, udah tahu tinggal apa? Prakteknya kan begitu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji, bab yang menjelaskan tentang haji. Banyak dalam Al-Quran ayat tentang menjelaskan tentang haji. Di antaranya surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, karena Allah, manusia pergi haji ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Nah, jadi kalau perintah ibadah yang lain itu enggak ada yang diawali dengan lillah. Tapi kalau haji ada lillahi. Jadi diawali dengan lillah. Artinya apa? Karena Allah. Kenapa ibadah haji diawali dengan lillah? Karena ibadah haji itu rentang kepada riya dan sum'ah. Ya kan? Kalau kita pergi haji, ya minimal satu kampung tahu. Kalau nggak tahu kita apain? Kasih tahu. Kita belum berangkat aja nih baru daftar udah ngomong, gue udah daftar haji. Padahal nggak ada yang nanya. Itu udah apa tuh? Iya. Gue udah daftar nih. Daftar apaan? Terhaji. Padahal nggak ada yang nanya. Jadi rentan dengan riya dan sum'ah. Makanya kata Allah, walillahi, hanya karena Allah. Ya, itu. Manusia pergi haji, ya. Man istata'a, haji itu syaratnya bagi orang yang mampu finansial, mampu fisik, perjalanan aman, pergi pulang dan di Arabnya aman. Jangan itu. Kalau yang nggak mampu ya nggak usah maksain. Sekarang ada orang maksain nabung, jatah belanjanya dikurangin, istrinya butuh sehari 100.000, sekarang dikasih 80.000, 20 dikurangin, boleh nggak? Nggak boleh. Menyakitkan itu. Menyakitkan siapa? Istri. Iya kalau redo, kalau nggak boleh. Manis tato'a, bagi yang mampu. Apalagi yang dijual rumah. Wah ini ibadah. Pokoknya saya yakin pulang haji punya rumah lagi. Coba dah. Pulang kontrak nyusahin orang. Ya kan? Ada lagi nyiksa diri. Pulang dari kantor jam 5, ngojek sampai jam 12 malam. Sakit yang ada. Ngaji kagak. Lu nggak pernah ngaji. Gue lagi ngumpulin duit buat haji.
ngojek gua malamnya. Jamaah enggak, salah. Enggak perlu maksain diri, ayatnya manis tato'ah bagi yang mampu. Jangan enggak usah maksain. Arti itu mampu itu punya uang yang tak terpakai. Kalau di tabungannya ada uang, kalau sekarang kan berangkat haji 58 atau 56, ya. Atau buat daftarnya 25, ada 30 juta, mampu daftarin 25 juta. Nggak kepake itu duit. Semua keperluan setiap bulan udah ada pos-posnya, daftarin, mampu namanya, ya kan? Nah, jadi nggak usah paksakan. Akhirnya apa terjadinya? Ngaji kagak, sholat jamaah kagak, zikiran kagak, kerja bakti nggak datang, ayu ngojek, ya kan? Nyari tambahan buat pergi, apalagi umroh, cuman hukumnya sunnah, ya kan? Udah kita fokus ibadah yang wajib kita kerjain, sholat jamaah, ngaji. Ntar juga kalau Allah sudah panggil, ada jatahnya, ada waktu. Lagian orang nggak pergi haji nggak hina. Emang kalau kita nggak pergi haji kita jadi hina nggak? Masukin ngaji sama dia, belum haji. Ustaznya belum ngaji katanya. Nah, yang haji jangan ngaji. Nah, jadi begitu. Jadi haji itu bukan menjadi satu tanda orang baik. Karena haji itu ibadah yang unik, ya. Hanya orang-orang tertentu, ya. Itu. Akhraja as-Saikhani, Imam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsuk kharaja min dunudihi kayaumi waladathu ummuhu wal umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi, wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kamu haji, maka berangkatlah karena Allah. Nah, ketika sudah berangkat haji, walam yarfus, jangan berkata kotor, jangan berkata jelek, jangan mencaci, jangan menghina. Nah, ini orang kalau pergi haji dilarang berkata jelek. Walam yafsuk, dan jangan berbuat fasik. Fasik itu apa? Berbuat dosa kecil. Jadi kalau orang sering berbuat dosa kecil, namanya fasik. Dosa kecil ini gak apa-apa, ntar juga Allah ampunin. Terus begitu, namanya fasik. Kalau hidungnya kagak ada, syek. Ya kan? Nah, kita ketika lagi pergi haji nggak boleh. Nah, berkata keji aja nggak boleh di sana. Pokoknya jaga-jaga betul. Ya, berbuat fasik nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau dia melakukan ibadah haji dengan berkata kasar atau melakukan dosa kecil, maka tidak akan mendapatkan predikat haji mabrur. Tapi kalau dia tinggalkan itu, kharaja min dunubihi, maka keluar dari Mekah, dosanya habis. Kayaumi waladati ummihi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Nah, mabrur itu ada 3. Ada mabrur qoblal haji, mabrur indal haji, mabrur ba'dal haji. Dia mau berangkat haji, dia persiapkan tuh latihan, dia ke masjid jamaah,
Setiap 5 waktu dia jamaah, sama orang dia berbuat baik, ngomongnya sopan. Kenapa? Dia mau berangkat haji. Kalau itu dia lakukan berarti dia mabrur qoblal haji. Belum pergi haji, udah mabrur. Kenapa? Udah siap. Nah, ketika sampai di Mekah, dia jalankan sunnah-sunnahnya. Dia tinggalkan larangannya. Tidak menghina, tidak mencaci. Dia sabar. Sukses, selesai, sampai ukuf. Berarti dia mabrur indal haji. Nah, kalau sudah 2 dilakukan, insya Allah pulang haji mabrur. Ba'dal haji. Setelah pulang dari Mekah ke Indonesia, lebih baik. Salatnya udah baik, sama orang pasti lebih baik. Kenapa? Karena qoblal haji sudah mabrur, indal haji mabrur, maka ba'dal hajinya mabrur. Kan? Gitu. Jadi kita sekarang latihan saja, pengen dapat haji mabrur, ya udah perbaiki ngomongnya. Ya. Kan kata orang makan haji itu kan miniaturnya akhirat. Kadang-kadang kita ada yang ditegur kan, kita sering cerita. Ya, ada orang sampai sono kakinya kepanasan mulu. Ya kan? Pakai sendal hilang mulu sendalnya. Nah, apa itu ya ceritanya? Oh, ternyata itu cerita guru saya. Dulu pulang haji, dia cerita, gue di sana sendal gue hilang mulu, kaki gue kepanasan. Dosa gue apa ya? Ternyata dia kan beliau guru ngaji. Guru ngaji kan dulu galak-galak, bocah ditendangin mulu. Mungkin itu kali ya, gue nendangin bocah. Nah, gitu. Bisa jadi. Ada yang laki bini berantem mulu ada. Kenapa? Karena di rumahnya nggak saling memaafkan, tidak saling meredoi. Akhirnya berantem di mana? Di Mekah. Ya kan? Masalah sepele jadi besar. Ada kemarin saya ikut walimatul safar teman saya, pembimbing hajinya cerita. Tahun kemarin saya bimbing haji, kata dia. Ada bapak-bapak setengah baya lah, umur 40-45 tahun. Setiap pulang dari masjid, buka koper. Kopernya dibuka. Diaud-aud pakaiannya. Ya kan? Malamnya begitu lagi, dibuka lagi, diaud-aud lagi. Besok begitu lagi lah, pembimbingnya bingung. Bapak emang ngapa sih? Pagi koper dibuka, malam koper itu pakaian diaud-audin mulu. Udah 3 hari ini saya liatin. Saya naruh duit di koper Pak Ustadz 5 juta, kok nggak ada ya? Kagak ke bawah kan? Saya ingat pisan Pak Ustadz, saya bawa, saya taruh di lepetan baju. Nggak di situ kali. Udah saya ubek-ubek, kagak ada juga. Jatuh kali. Nggak mungkin, orang koper rapat banget. Ustadznya nyeletuk. Mungkin waktu di rumah suka ngumpetin duit dari bini kali. Dia ketawa. Emang ngaruh Pak Ustadz? Bisa jadi. Bisa jadi. Emang nggak boleh ngumpetin duit dari bini? Ya kalau buat maksiat nggak boleh. Iya ya, dia pikir. Dia ngomong. Emang saya sering ngumpetin Pak Ustadz buat nongkrong-nongkrong di jalan sama temen. Nah itu mungkin sebabnya kali ya. Terus saya gimana? Ya minta maaf sama bini lah. Saya nggak berani lah, jujur mah dimarahin saya. Ya kalau mau hilang mah, bininya ikut juga. Hotelnya kamarnya di atas. Ya tinggal ngomong aja. Ya udah bantuin Pak Ustadz ya, bantuin ngomong ya. Pak Ustadznya ngomong. Lah kok jadi saya? Ya perantara dah. Kalau ada bagi 2 antara. Ya ada. Pak Ustadznya ngomong itu, Ibu, kita di tanah suci nih, kita harus suci Ibu. Ibadah yang sangat berat ini harus dikerjakan dengan hati yang suci. Enggak boleh ada dusta, tidak boleh ada dosa dan yang lain sebagainya. Pokoknya harus saling memaafkan. Iya Pak Ustadz, emang harus begitu, kata bininya.
Emang harus saling memaafkan. Saya udah maafin semua orang, ya kan? Termasuk suami. Wah, apalagi suami saya sudah maafin. Bener, bener. Iya Pak Ustadz ya. Nggak marah kan? Enggak katanya. Udah bang ngomong bang, dia ngomong mau marah, tadi udah janji nggak marah. Nah, ya udah, maafin, saling maafkan itu meredoi. Nah, besok jadi jam 11 malam katanya. Nah, besok paginya dia salat di Masjidil Haram, salat subuh selesai. Besok paginya di tas ada duitnya itu. Dia lihat ada duitnya, ya kan? Siapa yang ngumpetin coba? Malaikat iseng kali ya. Artinya apa? Ada cerita yang seperti itu ada. Bahkan kita banyak cerita-cerita yang lainnya. Ada yang ditunjukkan seperti itu. Ada juga yang enggak. Bukan berarti gue suka pergi haji, ntar saya dihukum gua. Ya kan? Enggak. Ya, ada yang ditunjukkan, ada yang enggak. Nah, oleh karena itu intinya ya, jadi ketika kita berangkat haji, sebelum berangkat haji latihan dulu, latihan ucapan kita, ya, perbuatan kita, gitu ya. Wal umratu ilal umroh ke umroh itu adalah kafaratun, penghapus dosa. Wal hajj mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi pahala balasan yang paling besar adalah surga, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada yang lagi. Wa Abu Naim an Abdullah bin Mas'ud, man jaa hajjan yuridu bihi wajhullah faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya, dari Abu Naim, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tuh. Jadi haji itu kan ibadah yang unik. Uniknya kenapa? Karena hanya dikerjakan di satu tempat, di Mekah. Dan hanya dikerjakan pada satu waktu, bulan haji. Ya kan? Kalau sholat, datang sholat di mana aja? Boleh. Tapi kalau haji, ya nggak bisa ngikutin gumilang di sono, di Jaitun. Udah haji nggak ke sono, di sini saja. Ya nggak bisa, orang ayat Al-Qur'annya kudu di sono. Ya kan? Puasa datang, mau puasa di mana aja? Boleh. Tapi kalau haji nggak bisa. Makanya unik. Dan juga ibadah yang paling berat ya haji, karena mencakup 3 ibadah. Pertama ibadah badaniyah, kedua ibadah qalbiyah, ketiga ibadah maliyah. Ibadah badaniyah apa itu? Ibadah yang menitik beratkan kepada badan, fisik, kayak sholat, puasa, itu namanya ibadah badaniyah. Yang kedua ibadah qalbiyah, yang menitik beratkan kepada hati, zikir, niat, itu namanya ibadah qalbiyah. Dan yang ketiga ibadah maliyah, yang menitik beratkan kepada harta, sedekah, zakat, itu namanya ibadah maliyah. Nah haji 3-tiganya ada itu, harus ada. Satu nggak ada nggak bisa. Badan harus kuat, hati kudu niat, harta menentukan. Badan sehat, fisik kuat, hati kepengen banget udah niat, duit kurang, kagak berangkat. Duit banyak, ya kan? Fisik kuat, tapi nggak ada niat, nggak berangkat juga. Setiap bulan keluar negeri, setiap bulan ke Eropa, keliling Afrika, ke Mekah nggak nyampe. Kenapa? Hatinya tidak niat. Jadi ibadah haji itu 3 ibadah bersatu. Makanya berat. Berat. Maka pahalanya pun besar. Ya, besar. Tuh. Nah,
Terus wasafa api manda'alahu, dan orang yang pulang haji itu doanya makbul. Kalau dia benar-benar melaksanakan ibadah haji, nah, maka doanya, makanya mintalah doa sebanyak-banyaknya sama orang yang baru pulang haji. Kosong dosanya, ya kan? Dan katanya juga malaikat, 40 malaikat masih ngikutin. Yang penting jangan malaikat maut aja ngikutin. Nah, jadi ikut habis, ya kan? 40 malaikat masih ngikut. Nah, minta doa dari yang baru pulang haji dan umrah, ya. Wa Ahmad wa Ibn Mani wa Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah man qada nasakahu wa salimal muslimun min lisani wa yadihi ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Ya, dari Imam Ahmad bin Mani, Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah, barang siapa yang melaksanakan haji dan dia tidak menyakiti orang muslim baik dengan lisan dan tangannya, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi intinya orang yang berangkat haji pengen mabrur, jaga lisan dan tangan, jangan sampai menyakiti orang. Nah, intinya itu, Pak. Nah, sekarang kita nggak pergi haji, pengen dapat haji mabrur pahalanya, jaga lisan dan tangan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kan ceritanya begitu. Nah, jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan kau menyakiti orang lain. Saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka saya tidak akan menyakitin orang lain. Yang parah mah kan nggak bisa berbuat baik, malah nyakitin. Nggak bisa nolong, malah nyakitin. Ya udah, kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan menyakitkan dong. Ya, itu. Kalau kita dipinta minjemin uang, jangan mencaci. Bilang saja tidak ada, maaf. Nggak usah mencaci. Lu kerja setiap bulan jauh-jauh, pagi-pagi pulang malam, masa lu gitu dong minjem sama gua, dasar lu tolong. Ngasih mah kagak. Berarti nggak mau bantu, malah nyakitin kalau begitu kan? Dasar lu tolong lu. Ya, dicaci maki tuh bocah. Ya kan? Nggak usah. Maka kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, jangan menyakiti. Nah, itu. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur nggak perlu ke Mekah. Ya kan, ada kan cerita dalam satu hadis yang panjang. Di sana ada yang namanya Abdullah bin Al-Mubarrak. Beliau pergi haji. Selesai pergi haji, ketiduran. Tidurnya tidur ayam. Tidur ayam itu gimana sih ya? Yang lindur lah ya, nggak pules. Nggak pules. Nah, jadi setengah sadar dia mendengar percakapan dua malaikat. Kata malaikat yang satu, berapa haji yang berangkat tahun ini? 600.000 orang. Terus yang diterima berapa? Nggak ada. Wah, ini Abdullah bin Al-Mubarak merinding. Kagak ada, termasuk gua berarti dong. Ya kan? Emang kenapa kok sampai nggak ada yang terima? Ya nggak tahu, itu urusan Allah. Tugas saya mah mencatat. Ilokan apa? Malaikat ngomong ilokan ya. Masa sih katanya? Iya benar. Tapi ada satu yang diterima. Tapi dia nggak pergi haji. Loh, kok bisa? Ya Allah juga yang ngatur. Iya ya. Siapa namanya? Namanya Ali ya, Al-Mubarrak. Orang mana? Orang Damaskus. Kerjaannya soal sepatu. Kok bisa? Ya pokoknya Allah tegas punya ketuaan. Ya. Nah, mendengar cerita itu, Abdullah bangun, merinding, gemetar. Oh, nggak ada yang terima, ya kan? Cuman atuh, itu pun kagak ke Mekah. Maka pulang haji enggak langsung pulang, langsung ke Damaskus.
Pokoknya gue kudu ketemu nih. Ya kan? Apa amalannya? Nah, dicarilah di Damaskus, ketemu. Ya, ketemu sama orang itu, ditanya, Bapak yang namanya Ali? Betul. Kerjaan tukang sol sepatu? Iya. Bapak tahun ini berangkat haji? Enggak. Diceritain lah, saya mimpi begini. Tolong Bapak ceritakan apa amalan Bapak. Kok bisa dapat predikat haji mabrur tanpa pergi ke Mekah? Nah, ceritalah. Ya. Saya udah lama kepengen pergi haji. Saya nabung. Nah, ketika uang saya sudah cukup, istri saya lagi hamil. Ngidamlah ceritanya. Nah, satu hari mencium masakan. Istri saya pengen. Orang lagi hamil kan, kalau ngidam kudu diapain? Kudu turutin kan? Maka saya carilah sumber masakan itu. Ketemulah di pojokan kampung lah. Orang miskin yang lagi masak. Kakek-kakek ditanya, Pak, lagi apa? Lagi masak daging. Baunya sampai ke rumah saya. Istri saya lagi ngidam, kepengen banget makan masakan Bapak. Maaf, saya nggak jual, Pak. Berapapun Bapak hargain saya akan bayar. Kenapa? Ini saya lagi ngidam. Tolong Pak. Enggak, saya nggak jual berapapun. Ya kan? Saya nggak jual. Dipaksa tetap. Akhirnya si orang miskin tadi berkata, ini daging halal buat saya, haram buat Bapak. Tambah bingung lagi dia. Haram buat saya, halal buat Bapak. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena saya dan keluarga saya belum makan seharian. Kelaparan saya. Terus saya menemukan keledai mati. Ini keledai yang saya masak adalah daging keledai bangke. Kalau orang kelaparan boleh nggak makan bangke? Boleh. Kalau orang yang mampu boleh makan bangke? Haram. Jadinya ini halal buat saya, haram buat Bapak. Ini nangis dia. Ternyata di kampung saya masih ada orang miskin yang kelaparan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulang, duit hajinya dikasih dia semua. Dikasih semua itu. Saya nggak berangkat haji. Nah, akhirnya itulah dia dapat haji mabrur tanpa berangkat ke Mekah. Intinya apa? Lakukan yang terbaik buat lingkungan kita. Gak perlu kita ke Mekah. Buat apa kalau ke Mekah harus menyakitin orang lain? Ya kan? Buat apa kita paksain diri pergi ke Mekah kalau tetangga kita masih ada yang kelaparan? Itu kan? Kita bantu saudara-saudara kita. Bahkan pergi haji itu kan hukumnya wajib seumur hidup cuman sekali. Sekarang kita punya duit lagi, mau berangkat lagi. Hukumnya di apa? Sunnah. Lebih baik kemana? Cari orang yang belum berangkat, berangkatin. Itu lebih baik. Ya kan? Atau dimanfaatkan buat kegiatan yang untuk keperluan orang banyak yang lain. Gitu ya. Jadi mulai sekarang jangan merasa malu gua jadi ustadz belum pergi haji. Malu gua pakai peci putih belum pergi haji. Malu gua pakai gamis belum pergi. Haji itu bukan ukuran. Yang penting lisan dan tangan kita mau berbuat baik. Buat apa pergi haji kalau hanya pengen dipanggil Pak Haji? Ada orang gitu kan, dipanggil kagak nengok-nengok. Ternyata Pak Hajinya nggak ke bawah. Di undangan kagak ada hajinya, kagak mau datang. Nggak perlu mau datang, nggak ada namanya, nggak ada hajinya, gua nggak mau. Berarti hajinya karena apa? Karena bukan karena Allah. Kalau pengen dipanggil Pak Haji gampang, pakai baju putih jalan ke pasar, pasti Pak Haji jadi apa? Pasti begitu dah. Ya kan? Naik angkot pasti ditanya panggilnya Pak Haji. Gitu. Jadi kalau kenapa sejarahnya di Indonesia itu pakai haji, kan di negara lain nggak ada kan? Tujuannya satu, supaya mawas diri. Pak Haji, iya,
Alhamdulillah ada di masjid. Pak Haji lagi nongkrong di jalanan. Ini kan udah maghrib Pak Haji. Nah lo mikir kan dia, iya gue udah haji ngapain masih nongkrong di pinggir jalan karena maghrib ini. Ya kan? Jadi haji itu panggilan buat mawas, waspada. Gue udah haji, jangan apa yang ngelakuin perbuatan dosa orang lain tahu. Ya kan? Haji ini udah johor, masih keliling baik kan? Pak Haji ini waktunya ngaji, lah kok ngayap baik? Ya, jadi dipanggil Pak Haji itu biar apa dia? Mawas sendiri, hati-hati. Gue udah haji ini, jangan sampai berbuat maksiat dan dosa, kan begitu. Tujuannya itu bukan nambah keren, ya, bukan. Ya. Terus apalagi kan kita sudah belajar tentang hari Jumat. Al-Jum'atu Al-Jum'atu hajjul fuqara. Haji itu adalah Jumat itu adalah hajinya orang miskin. Jadi orang miskin yang nggak punya duit, udah setiap hari Jumat pergi haji. Caranya apa? Pergi hari Jumat, sholat Jumat. Berarti sebulan berapa kali? 4 kali. Alhamdulillah. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Datangnya agak getapan dikit. Jangan khotib udah naik baru nongol. Itu pun kagak masuk, di luar di depan pintu berdiri. Jangan sampai khotib selesai sholat, assalamualaikum langsung pulang. Itu mah nggak dapet pahala haji. Datang duluan, cari posisi di belakang imam, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, sambil nunggu khotib baca Quran, zikir. Jangan pergi lewat jalan lain, pulang lewat jalan, insya Allah itu dapat pahala haji. Tuh udah dikasih solusinya tuh. Besok yang pengen haji Jumat rajin datang duluan. Ya datang jangan jam 10 dah, kagetapan jam 10 Bang Dais juga belum datang. Jam 11 sudah datang jam 11. Jam 11 lewat 15 menit dah. Gitu kan? Datang duluan tuh getap. Ya kan? Dapat pahala haji. Jangan kalau dikasih begitu tuh dikasih tahu kagak mau juga, berarti apa? Sombong. Pergi haji ke Mekah kagak sanggup, dikasih yang gratis, kagak mau, namanya apa? Sombong. Jangan, iya pergi haji 56 juta kagak sanggup. Sekarang gratis hari Jumat, sholat Jumat sudah datang duluan, pahala sama dengan pergi haji, kagak mau juga, namanya sombong kan? Nah, sombong. Udah berangkat pagi-pagi besok. Ya, 11:30 sudah nyampe sono dah. Ya, duduk paling depan. Baca Quran, zikir. Nah, kapan waktu lagi yang mustajabah? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu waktu mustajabah tuh Pak. Kalau pengen pergi haji ngomong doa di situ, ya Allah kabulkan hajat saya pengen pergi haji. Jangan tidur. Ya kan? Makanya saya kalau khatib duduk agak lamaan dikit, biar doa dulu. Biar doa dulu dia. Saya lihatin nggak ada yang doa. Udah langsung berdiri saya. Nggak ada yang doa. Jadi ketika khatib lagi duduk di khatib yang pertama kan duduk tuh. Ya kan? Itu doa waktu mustajabah. Kita doa tuh sebanyak-banyaknya ya Allah. Tapi jangan kenceng-kenceng ganggu yang lain. Ya kan? Dalam hati aja. Ya kan? Kita minta apa yang menjadi hajat kita. Intinya ngomong di situ. Ya, insya Allah dikabulkan. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sedikit tentang hikmah haji. Ya, intinya haji itu ditutup dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 101. Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang haji itu ayatnya apa terakhirnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan haji
mencapai kesuksesan dunia dan mencapai keselamatan akhirat. Tuh tujuan haji itu. Makanya itu kalau orang tawaf yang dibaca itu tuh. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kenapa? Emang tujuan akhirnya itu. Sukses di dunia, selamat akhirat. Bapak mau sukses di dunia tapi celaka di akhirat? Enggak mau. Atau selamat di akhirat tapi di dunia keblangsa? Enggak mau juga. Ya kan? Pengennya sukses dunia, akhirat selamat. Maka baca doa tadi. Ya kan? Haji. Ya kan? Ya, perbanyak doa, namanya doa sapu jagat kan begitu ya. Haji itu satu akar dengan hajat. Hajat itu sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Doain dong biar hajatku dikabulin kan gitu kan. Jadi hajat itu apa? Butuh. Jadi haji itu butuh betul kita. Nah, butuh apa? Bahagia di dunia dan juga akhirat. Ya mudah-mudahan kita bisa berangkat haji ya dengan cara Allah lah. Nah, dengan caranya Allah yang menentukan. Ya mudah-mudahan yang sudah berangkat haji biar Allah beri petunjuk hidayah biar lebih baik ibadahnya menjadi contoh buat kita gitu ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jaga kampung kita, negara kita dari segala musibah, bencana dan penyakit dan juga hajat kita semuanya khususnya yang menarik hari ini Bapak Sofyan Hadi dan juga Bapak Ustaz Ihsan biar Allah kabulkan hajat dan cita-citanya, Allah jaga keluarganya, dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan juga begitu kita yang ada keluarganya yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesabaran buat yang mengurus dan juga yang sakit, yang punya hajat semuanya Allah kabulkan, yang punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang belum dapat usaha Allah biar kasih cara untuk bisa usaha, dikasih kerjaan yang baik, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan juga anak-anak kita dijadikan orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.